Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar Arsiket. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait penutup atap. Sebelumnya kita sudah menggambar bangunan rumah seperti ini dan kita akan mencoba memasangkan penutup atap pada rumah ini. Baik, kita mulai saja. Kita akan coba membuat bentuk atap dua bagian dengan kuda-kuda setengah. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke lantai atap, di stories lantai atap, kemudian lakukan trace pada bagian bawah ya, sehingga nampak seperti ini untuk di lantai atap dan terlihat lantai di bawahnya seperti ini. Atap yang akan saya coba buat ada dua bagian, ada dua sisi miring sebelah kiri dan sisi miring sebelah kanan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat dinding sebagai kuda-kuda. Kalau orang awam menyebutnya gunungan. Jadi kita buat dinding terlebih dahulu dari wall. Kemudian kita buat link storiesnya di lantai atap. Mulai dari sini ke sekeliling dinding, ke sekeliling bangunan ini. Sampai bagian depan saja. Maaf, ini tidak sampai sini ya, hanya sampai, kita ulangi, tidak sampai ujung sisi kiri, tapi hanya di setengah bagian saja. Hanya sampai dinding sini. Kemudian lakukan ke dinding yang sisi paling kiri yang bagian kecil ini. Kalau kita lihat dalam bentuk 3D seperti ini. Kita akan buat atap yang miring ke sebelah kiri dan miring ke sebelah kanan. Coba kita kembali ke lantai atap. Langsung saja kita ke roof. Gunakan geometri metodenya yang pertama, single plane, kemudian construction metodenya yang kedua. Kita akan gambar sisi kiri terlebih dahulu. Dengan garis cucuran hujannya di sebelah paling kiri kita lakukan terlebih dahulu dan dia miring ke sini, dari sini. Kita langsung buat sampai sini. Nah, kalau dilihat dari 3 dimensi seperti ini, kita akan lebarkan terlebih dahulu area atapnya. Klik bidang atap. Kemudian kita gunakan perintah yang ini, yang offset edge. Kita tarik ke kiri sekitar 50 cm dan ke arah luar ini 50 cm. Juga yang bagian depan cm. Kemudian lakukan ke bagian atap yang sisi kanan. Sama seperti tadi roof, perintah geometri metodenya yang pertama, kemudian construction metodenya yang kedua. Kemudian kita lakukan seperti tadi dari ujung bawah sisi paling kanan
kita klik bagian tengah, baru kita klik membentuk rektang ke sisi ini. Lakukan seperti tadi, kita perlebar bidang atapnya sejauh 50 cm ke atas, ini pun sama, kita perlebar 50 cm, yang bagian depan pun sama, kita perlebar. Nah, 50 cm. Coba kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, atapnya sudah seperti ini, ada bagian yang akan kita trim. Ini sepertinya harus dilebihkan dulu biar terlewat dulu ya. Coba kita lebihkan sedikit yang ini. Kita lebihkan 20 cm. Oke, tidak pas, sebentar. Kadang suka susah ngekliknya, tidak pas ya. 30 cm misalnya. Kemudian coba kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sudah seperti ini. Kita akan potong dinding ini yang melewati atap dengan cara klik bidang dinding, ketiga sisi bidang dinding dengan tekan shift. Kemudian di menu design, pilih solid element operation. Kemudian ini sudah ada target 3 objek tadi yang sudah kita pilih, yaitu dinding 3 bidang. Add as targetnya sudah kita pilih. Kemudian kita pilih sebagai operator atau pemotongnya. Pemotongnya adalah bidang atap. Maka kita terlebih dahulu klik bidang atapnya. Kemudian kita klik add as operator. Nah, di subtraction ini pilih subtraction with upward extrusion. Kemudian kita execute. Maka akan terpotong bidang atapnya. Nah, bagaimana dengan sisi yang ini? Sama kita lakukan seperti tadi. Pilih targetnya. 1, 2, 3. Kemudian add as target. Kemudian klik bidang atapnya sebagai operator. Kemudian subtraction with upward extrusion. Kemudian execute. Nah, maka sudah terpotong bidang atapnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bagian depan. Ini harus ditutup apa? Ini coba kita pasangkan dak ya, plat beton. Kita kembali ke lantai atap. Langsung saja kita ke slab. Kemudian geometri metodenya pakai rektang. Kemudian beton bertulangnya, strukturnya kita pakai struktur yang kedua, beton bertulang ini yang 12 cm plus finishing ini. Kemudian betonnya tidak perlu dirubah lagi, kita langsung saja kita buat di area tengah sini, ke sini dulu. Kita coba lihat sini dulu. Sampai pada bagian lewatin ini misalnya. Nah, kalau dilihat dari 3D, kita cek dulu 3D seperti ini. Maka area yang terasnya juga kita berikan dak ya. Kita langsung saja dari ke slab. Boleh kita lanjut dari sini misalnya, dari tengah ya.
langsung ke depan saja, klik di sini area paling depan. Kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya di sini terlalu menjorok, lalu melebar ke sini untuk mengepaskan ke pilar yang ini, tinggal kita buat node ya. Buat node, insert node di sini. Kemudian kita klik lagi untuk memunculkan perintah offset edge. Coba kita lihat dulu di sini apakah sudah tepat, ternyata belum. Geser lagi. Oke, nah ini baru kelihatan. Kita langsung geser lagi ke sini. Kita lihat 3 dimensi. Nah, seperti itu. Bisa dimanfaatkan dak ini sebenarnya untuk area santai bagian atas jika interior ruangannya itu tidak menggunakan plafon yang seperti biasanya, tapi plafonnya mengikuti bentuk atap, kemiringan atap, sehingga bagian dalam rumah ini kalau tanpa plafon itu akan lebih tinggi area ketinggian bangunannya, sehingga bisa dibuat area di dalam itu lantai mezanin atau lantai setengah, sehingga ketika ada lantai setengah lantai di area dalam, di bagian dak luar ini bisa dimanfaatkan untuk area santai, sehingga bisa kita pasang pagar dan juga pasang pintu di sini. Saya contohkan misalnya untuk memasang pintu, kita kembali ke atap. Kita akan pasangkan pintu. Di sini saya pakai pintu geser misalnya. Sini sudah terpilih pintu geser. Kita tempatkan di sini misalnya. Dan geser ke arah sini. Dan kita akan pasangkan railing, ini pintunya sudah terpasang. Kita akan pasangkan railing atau pagar. Railing. Di sini kita terlihat arsitektur pagar ya. Nanti akan lebih diperjelas lagi mengenai pagar ini pada saat kita membuat tangga. Ini saya hanya memberikan contoh pemanfaatan area atas ini. Kita pasangkan pagar. Sini ya, ikutin garis dak ini. Kemudian sini. Ikutin sisi-sisinya sesuai dengan area yang akan diberikan pagar. Nah, seperti ini. Sehingga bagian atasnya bisa dimanfaatkan untuk area santai. Ini bisa kita edit ya, klik. Yang pagarnya ini terlalu, kita geser saja ke sini. Kalau masih belum cukup, geser lagi. Seperti itu ya. Sama halnya yang di bagian sini. Ini juga nabrak genteng. Kita geser seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana caranya membuat penutup atap. Ini belum ke rangka atap. Silahkan dikreasikan dari masing-masing gambar yang sudah kalian kerjakan. Dan usahakan bagaimana caranya agar bangunan itu mendapatkan bentuk atap yang sesuai, yang unik, sehingga secara eksterior indah dipandang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.